Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, hari ini gue lagi sama Om Starno, owner bengkel spesialis Starlet. Oke, sekarang sebenarnya kita agendanya mau nge-review mobil yang dijual beliau, tapi sebelum itu kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi kalau misalkan ada owner Starlet nih Om, nah mau ke bengkel, kira-kira alamatnya di mana itu Om? Biasa kita nggak buka bengkel seperti orang-orang. Biasanya kita yang masuk ke bengkel kita tuh lewat proses appointment dulu, janjian gitu. dulu. Dari situ kan dia biasanya cerita dulu keluhannya apa, nanti baru datang, baru kita periksa lagi, baru bisa kita kerjain. Jadi nggak bisa langsung datang gitu aja. Gitu. Jadi kira-kira bengkel Om ini melayani apa aja Om? Sementara ini kalau untuk Starlet hanya Starlet aja, tapi kita sebenarnya bengkel lain juga melayani, cuman kita nggak buka itu. Iya. Sebenarnya saya megang di Starlet dulu. Sebenarnya ini ya karena sering megang Betul, Starlet, karena megang jadi Starlet. hafal, jadi Betul. ini ya tahu sebenarnya Jadi gitu itu yang ya. baru kita dalami dulu aja. Oke, kalau misalkan ada kontak yang bisa dihubungin Om, kalau misalkan teman-teman nih mau ke bengkel Om gitu. Yang pasti kontak yang paling sering saya buka ya Instagram aja. Instagram. Jadi Tarnolecius itu ya. ya, jadi itu, seperti itu. nanti kalau buat teman-teman yang mau bawa Starletnya ke bengkel bisa hubungin lewat DM ya Om, lewat Ya, DM. yang pasti follow dulu Instagramnya, hubungin via DM. Ya, lewat follow dulu Instagram dan bisa hubungin lewat DM di bawah sini ya Om. Nanti kita taruh di situ. Jadi kita langsung aja review singkat mobil yang dijual sama Om. Review kayak biasa bagian depannya dulu ya. Nah, karena ini hujan jadi gue bakal review agak cepet. Nah, pertama bagian depannya ini dia masih full kaleng, kap mesinnya masih full kaleng, cuman di bagian catnya ini, dia menurut gua kalau kalian mau terlihat lebih bagus lagi ini perlu di repaint karena kenapa? Karena di sini ada retakan-retakan cat-cat yang retak gitu. Ada cat-cat yang retak sedikit, jadi paling enggak kalau kalian mau terlihat lebih mulus kap mesinnya perlu di repaint. Cuman bahan sebenarnya bahannya bagus, bahannya kaleng. Terus celah-celah kap mesin ini masih presisi, antara grill sama kap mesin juga masih presisi, lampu-lampu masih presisi. Terus di sini ada celah sedikit yang menurut gua harus diwajarkan ya karena mobil tua. Terus bumper bahannya masih bagus, cuman dia perlu repaint juga ya. Jadi di bagian depan ini palingan yang harus di repaint kalau mau terlihat lebih mulus tuh kap mesin sama bumper depan ini. Sisanya paling bahannya masih bagus ya. Jadi sebenarnya ini mobil dibilang bahan banget enggak, cuman ya setengah bahan lah gitu. Jadi memang karena harganya juga bukan harga yang fantastis atau harga kolektor item, jadi pasti ada bagian-bagian yang perlu dibenahi. Kayak misalkan yang tadi gue bilang itu ya, paling segitu aja di bagian depan kekurangan dan kelebihan yang tadi gue sebutin. Untuk headlamp, untuk headlamp di sini ada retakan sedikit. Nah, untuk headlamp ada retakan sedikit, terus di bagian kanan bagus, mulus, cuman dia agak menguning, bisa dipoles.
Paling segitu aja di bagian depan ya. Jadi kita langsung lanjut ke bagian samping kanannya. Nah, di bagian samping kanan ini bahannya juga masih kaleng, dia masih kaleng di atas ban ini dia masih kaleng. Sampai sini juga dia masih kaleng. Dia masih kaleng ya. Dia masih kaleng, terus karet-karet kaca, karet-karet jendela juga masih bagus. Terus ban sekitar 80% ya, ban sekitar 80% produksi 2017. Velgnya velg kaleng. Terus ini masih ada stiker 12 valve-nya. Sisanya sebenarnya masih apa ya, kalau di bagian samping kanan ini sebenarnya no complaint ya. Maksudnya nggak ada yang perlu diperbaiki gitu, nggak ada yang perlu di repaint karena catnya juga masih bagus. Palingan di bagian spionnya juga masih bagus sih. Di bagian spion masih bagus. Jadi paling di sebelah kanan ini dia nggak ada komplain, dan di dek bawahnya juga pastinya dia nggak ada keropos ya. Di dek bawahnya ini ya dia nggak ada keropos. Terus ban belakang juga sama. Terus paling segitu aja di bagian samping kanan ini, karena nggak ada, kesimpulannya nggak ada yang perlu diperbaiki di bagian samping kanan ini karena semuanya masih utuh, masih bagus, dan catnya juga masih cukup rapi ya. Walaupun catnya ini udah repaint tapi cukup rapi. Paling segitu aja. Kita langsung aja ke bagian samping kirinya. Nah, di bagian samping kiri ini juga hampir sama kondisinya sama samping kanan ya. Samping kanan dia masih kaleng. Dia masih kaleng, cuman di sini ada retakan cat sedikit. Dia masih kaleng semua. Sampai belakang, bawah-bawah juga masih kaleng. List masih ada, tulisan 12 valve juga masih ada. Terus ban juga sama. Dia pakai dop Toyota ya, dia pakai dop Toyota. Terus karet-karet jendela juga dia masih bagus. Nggak ada komplain di bagian samping kiri. Dek bagian bawah juga dia nggak ada keropos. Ban-ban masih bagus. Terus atap-atap, plafon juga masih bagus. List kaca nih, karet-karet kaca juga masih bagus. Nggak ada lem-leman. Paling segitu aja di samping kiri. Memang yang tadi gue bilang ya, cuman ada retakan cat di sebelah sini. Terus sisanya catnya masih layak dipakai, masih layak dipandang, masih enak lah dipandang mata. Kalau misalkan ada kekurangan sedikit itu wajar ya, karena ini mobil tua. Jadi ya yang tadi gue sebutin itu sebenarnya kekurangan minor untuk sebuah mobil tua. Jadi segitu aja di bagian samping kiri. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah, sekarang kita bakal bahas bagian belakangnya. Belakangnya catnya masih bagus. Cat masih bagus walaupun repaint ya. Tapi repaintnya rapi. Dia kelihatan di pinggir-pinggir karet ini nggak ada bekas-bekas repaintan. Dan masih kaleng juga ya. Jadi mungkin ini cuma disiram doang tanpa dempul karena dia bahannya masih kaleng. Terus celah-celah antara lampu dengan pintu bagasi ini juga masih presisi, kanan kirinya juga masih presisi. Terus di sebelah kanan masih ada emblem Starlet, dan ini 1.3 SEG. Nah, untuk bempernya menurut gua masih lumayan bagus, cuman di bagian pojok kiri sini udah agak burem catnya. Dia catnya agak burem bagian samping kiri sini, dan itu juga harus diwajarkan karena mengingat harganya juga yang bukan harga yang fantastis. Jadi memang ada kekurangan kecil yang perlu diberesin gitu. Ada kekurangan kecil yang perlu diberesin dan tidak susah buat beresinnya. Untuk muffler, dia kayaknya pakai muffler aftermarket karena udah bukan muffler orinya ini ya. Terus untuk pajak panjang bulan 11 2021 plat sampai bulan 11 2024. Wiper ini wipernya Avanza. Kalau kata Om Starno tadi gue ngobrol, ini wiper udah diganti wiper Avanza. Terus di sini ada spoiler. Spoilernya di sini catnya juga udah agak kusam ya. Juga udah agak kusam, tapi untuk karet-karet sendiri dia karet-karetnya masih bagus dan nggak ada lem-leman, nggak ada silen di karet-karet ini. Kita langsung lanjut bahas bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasi ini hidroliknya juga masih bagus, masih ngangkat, masih nahan. Terus bagian interior ini tray belakangnya juga udah diganti tray belakang custom kayaknya ini. Jadi udah bukan original lagi. Kalau yang original dia ada motif batas-batasan gitu di sini.
Terus dia ada talinya buat nyangkutin ke sini nih. Dia buat nyangkutin ke situ. Terus untuk keutuhan interior bagian belakang ini masih utuh ya. Di sini ada lecet-lecet wajar. Terus untuk ban serep juga, ini karpet juga masih utuh dan masih bagus. Nah, ban serepnya juga ada di sini, dan di sini nggak ada keropos ya, di bagian sini nggak ada keropos. Wah, di mobil ini full body dia nggak ada keropos. Di sini dongkraknya juga masih, di tempat penyimpanan dongkrak juga masih ada. Terus paling segitu aja di bagian belakang ya. Bagian belakang itu nggak banyak yang gue bahas, paling ini nih. Ini juga masih ada, cuman memang ini klip-klipnya sudah diganti baut. Jadi paling segitu aja untuk bagian belakang. Kita langsung lanjut bahas bagian mesinnya aja. Oh iya, sebelum bahas bagian mesin, ini mobil lampu-lampunya juga masih Koito ya. Jadi lampu-lampunya masih original Koito. Nah, ya. Jadi lampu-lampunya masih Koito. Di sini ada tulisan nih. Ada tulisan Toyota Japan Koito di sini nih. Di bagian belakangnya sini juga masih Koito, dan bagian depan juga masih Koito ya. Jadi kita langsung lanjut bahas bagian mesinnya aja. Nah, sekarang kita bahas bagian mesinnya ya. Untuk mesin sendiri, kebersihan ruang mesinnya standar mobil tua ya. Memang nggak terlalu bersih, cuman memang kondisinya nggak ada keropos di bagian dalam engine bay ini, dia nggak ada keropos. Terus untuk biasanya gue ngecek radiator, karena biasanya keluhan di mobil tua itu temperatur. Tapi sebenarnya starter itu jarang naik temperaturnya, kalau misal apalagi starter kapsul dia jarang naik. Dan kebetulan ini si radiatornya bersih, tutup radiatornya juga bersih, nggak ada karat. Terus oli nggak ada yang rembes di bagian atas mesin ataupun bagian bawah mesinnya. Ya, oli nggak ada yang rembes di bagian bawah mesin. Terus si power steering juga kering, kompresor AC baru. Terus apa lagi ya? Untuk kualitas oli sendiri, sebenarnya olinya udah agak hitam ya, Tapi kalau misalkan kalian beli mobil bekas, ritual wajib yang harus kalian lakukan tuh pertama harus ganti oli, harus ganti filter oli, harus tune up atau enggak carbon clean. Itu ritual wajib ya, karena biar record servisnya jelas saat pertama kali kalian megang mobil itu. Kalian sudah ganti oli, ganti filter oli, sama tune up. Kalau misalkan mobil kalian matic ya, kalian ganti oli transmisi matic gitu. Itu udah ritual wajib kalau misalkan kalian beli mobil bekas. Untuk apron sendiri dia utuh, apronnya utuh, nggak ada yang di dempul ya, karena ini bukan bekas insiden. Terus palingan di sini nih, bagian sini dia bagian apa ya ini, gue nggak tahu namanya, cuman di sini memang butuh repaint lagi ya, karena sudah ada cat-cat yang ngelupas di bagian sini. Sisanya untuk kondisi mesin pastinya kalian nggak bisa meragukan, karena ini rawatan Om Starno sendiri, dan Om Starno itu owner bengkel spesialis Starlet. Maka dari itu pasti mesinnya terawat dengan bagus. Untuk kondisi mesin kalian nggak perlu ragu. Paling itu aja ya untuk bagian mesin. Kita langsung lanjut ke bagian interiornya aja. Nah, sekarang gue bakal bahas bagian interiornya. Pertama gue bakal ngasih tahu dulu yang part-part mana yang nggak ori ya. Jadi selain yang gue sebutin, berarti itu partnya ori gitu ya. Biar lebih singkat. Pertama yang nggak ori setir. Dia udah setirnya diganti setir Momo. Terus speedometer dia sudah nggak ori juga. Terus lampu plafon ini dia juga sudah nggak ori. Terus tuas AC ini sepertinya juga nggak ori. Head unit aftermarket wajar karena mengikuti zaman. Terus saklar ini saklar power window belakang tuh ininya,
yang buat naik turun power window belakang itu dia juga nggak ori. Terus knob ini sepertinya nggak ori, setahu gue ini knobnya nggak ori ya. Cuman kalau gue salah tolong dikoreksi. Sisanya masih original, door trim, terus kursi, kisi AC yang utuh, terus plafon, terus pilar A, pilar B, pilar C rapi. Oh ya, sama yang nggak ori itu tadi papan belakang yang nggak ori ya. Jadi paling itu aja. Untuk sisanya masih bagus. Untuk kondisi mobil tua dia masih mulus banget sih sebenarnya interiornya ini ya. Masih ya kayak ini nih, kayak door trim ini dia masih plastikan biar nggak kotor ya. Terus di bagian lipetan pintu sini dia masih ada karet zibarnya itu. Karet zibarnya itu masih ada di bagian kanan kiri, dia masih ada. Ntar di bagian belakang kita lihat. Sisanya itu ya, paling untuk jam digital dia juga masih nyala. Paling segitu aja di bagian interior depan ya. Kita langsung lanjut ke bagian interior belakangnya. Nah sekarang kita bahas bagian belakangnya ya. Yang sebenarnya bagian belakang nggak banyak yang bisa gue bahas. Paling ini nih switch power window belakangnya udah diganti sama yang begini. Aslinya dia naik turun begini. Terus untuk door trim masih bagus, dan di lipatan pintu dia masih ada zibarnya nih, 3 titik zibar masih ada di sini, menandakan biasanya kalau masih ada ininya berarti lipatan pintu dan cat bagian dalam ini masih original, belum pernah dicat ya. Terus untuk jok dia masih bagus, masih rapi lah, ibaratnya masih biasanya kalau mobil-mobil tua itu justru joknya jarang banget kempes ya. Dan ini joknya masih bagus. Paling situ aja di bagian belakang ya, karena nggak banyak yang bisa gue bahas di sini. Jadi kita langsung ke kesimpulannya aja. Nah paling segitu aja review singkat dari mobil bekasgue.id. Paling kalau kalian mau minat sama mobil ini, paling yang diberesin ini ya beberapa titik ya, cat di beberapa titik. Sama tadi kaki-kaki sebelah kanan depan udah beberapa. Kaki-kaki sebelah kanan depan, terot ball joint. Ball joint kemudian. Nah terus terjangkau sekali ya untuk memperbaikinya. Ini pajak juga panjang ya? Masih panjang. Pajak panjang, kaleng panjang. Harganya Om berapa Om? Harga ini mobil kita jual harga normalnya aja ya, 55 nego tipis. 55 juta masih bisa nego tipis. Bisa nego tipis. Kalau kalian minat sama mobil ini bisa langsung kontak. Iya, pertama di DM Stanodicius langsung aja untuk melihat di tempat saya, langsung janjian. Ya, nanti bisa langsung bikin appointment sama Om Starno ini ya. Iya. Paling segitu aja review singkat dari gua. Makasih Om ya atas waktunya, makasih atas izinnya. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gua pamit undur diri, shining out.